Halo guys, kembali lagi bersama dengan gue Sibai, dan pada video kali ini gue akan membahas tentang item. Nah, jadi ada yang request, "Bang, bikinin tutorial untuk pasang item ke hero dong." Nah, ya udah, kalau gitu gue bikinin videonya. Nah, jadi untuk hero-nya sendiri itu hero kan ada macam-macam ya. Ada hero polos kayak gini, sama hero yang punya void. Nah, jadi untuk itemnya, yuk kita lihat sama-sama. Nah, jadi yang pertama untuk hero polos dulu. Jadi hero polos itu maksud gua hero yang nggak punya void, nggak punya shield. Jadi kalau misalnya dipukul langsung mentah masuk damage-nya. Nah, untuk senjatanya sih relatif ya, tergantung. Tapi kalau misalnya hero arena tuh biasanya lebih dominan pakai speed attack. Pakai speed attack double speed. Jadi slot 1 speed, slot 2 juga speed. Nah, untuk armornya, kalau misalnya hero polos itu, gue saranin kalian pakai satu max HP, yang satu block. Soalnya kalau misalnya kalian pakai double max HP, yang ini max HP, ini max HP, itu alot gitu. Jadi umpamanya tuh kayak misalnya darah tebel, tapi nggak ngeblok. Tuh kayak sama aja bohong kesannya. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi gue saranin kalau misalnya hero yang polos gak punya perisai apapun, kalian pakai blockade sama max HP. Dan kalau misalnya kalian pakai blockade sama blockade double, kalau kata gue sih bagus-bagus jelek. Jadi kalau misalnya pakai double blockade, itu bagusnya pasti keras banget pastinya. Tapi jeleknya, kalau andaikan hero kalian itu kena burn atau kena bleeding, itu emang jarang sih hero-hero yang bisa nge-bleed. Paling contohnya kayak cuma Black Cross atau Ray gitu yang bisa nge-bleed, nggak banyak sih. Kalau nge-burn kan Jeff atau enggak Russell, dia bisa nge-burn. Nah, kalau misalnya kalian pakai double block, itu kalau misalnya kalian next turn atau pas kalian jalan, rontok langsung hero-nya. Biasanya sih kasusnya begitu. Nah, jadi kalau yang paling recommended menurut gue ya ini, max HP sama blockade. Nah, untuk aksesorisnya pakai blockade lagi biar makin tebel. Dan untuk jewelnya sendiri itu pakai blockade juga. Terserah mau yang warna merah, hijau, biru, itu pokoknya blockade. Ini gue belum dapet sih yang blockade-nya. Ini malah critical red. Nantilah, tunggu gue dapet baru nanti gue pasang blockade-nya. Yang kedua tuh hero void. Nah, kalau hero void itu jadi biasanya tuh lebih dominan lagi ke arena. Ya, sama kayak tadi, lebih dominan ke arena. Dan itemnya juga sama, speed juga kalau misalnya hero-hero arena itu. Untuk armornya, kalau misalnya hero void itu gue saranin pakai double counter. Kenapa double counter? Kenapa bukan max HP? Dan kenapa bukan blockade? Nah, jadi kalau misalnya hero void itu, mereka tuh lebih survive kalau di arena. Jadi lebih tahan banting. Soalnya damage yang kena ke mereka itu nggak langsung ditahan sama void. Jadi lebih bagus pakai counter. Jadi kalau misalnya dipukul, mereka ngebales. Kalau istilah umumnya sih senggol bacok. Gue disenggol, gue bacok. Gitu. Counter red, double. Tapi gue waktu itu sih pernah coba sih iseng-iseng. Jadi satu max HP, satu counter. Alhasil ya kadang-kadang ada bagusnya, ada jeleknya sih. Cuma nanti mungkin untuk hero void nanti bakal gue uji coba lagi sih. Ya, topas gue habis lagi deh. Aduh, ya udah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, santai aja. Terus untuk aksesorisnya tergantung kalau misalnya hero void itu. Tapi kalau hero void itu lebih dominannya pakai debuff. Contohnya kayak ini yang gue pakai. Tuh yang gue pakai tuh apa nih? Lupa gue. Blind. Gue pakai blind. Tapi ada juga yang pakai paralyze, ada juga yang pakai electrify, ada juga pakai stun, ada juga pakai silent, bla 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 bla. Intinya kalau misalnya hero void itu lebih bagus pakai debuff.
Soalnya mereka main counter juga. Jadi counter ditambah debuff itu udah mantap menurut gua. Dahsyat banget. Dan untuk aksesorisnya, aksesoris lagi. Untuk JO-nya tergantung. Tapi kalau misalnya Hero Void itu lebih dominannya pakai counter red. Jadi kemungkinan counter mereka tinggi. Jadi beda sama Hero polos kayak gini. Mereka nggak terlalu main counter. Mereka lebih fokusnya ke defense mereka. Kalau Hero Void, mereka lebih fokus ke counter. Oke, mungkin cukup sekian videonya kali ini. Semoga bermanfaat. Dan tinggalkan jejak kalian dengan cara like, share, komen, dan subscribe juga channel gue. Karena akan ada video terbaru setiap harinya. Thanks for watching and stay close. Nah, untuk senjatanya sih relatif ya. Tergantung. Tapi kalau misalnya Hero Arena, tuh biasanya lebih dominan pakai speed attack. Pakai speed attack, double speed. Jadi slot 1 speed, slot 2 juga speed. Nah, untuk armornya, kalau misalnya Hero polos itu, gue saranin kalian pakai satu max HP, yang satu block. Soalnya kalau misalnya kalian pakai double max HP, yang ini max HP, ini max HP, itu alot gitu. Jadi umpamanya tuh kayak misalnya darah tebel, tapi nggak ngeblok. Tuh kayak sama aja bohong kesannya. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi gue saranin kalau misalnya hero yang polos gak punya perisai apapun. Nah jadi kalau yang paling recommended menurut gue ya ini max HP sama block red. Nah untuk aksesorisnya pakai block red lagi biar makin tebel. Dan untuk jewelnya sendiri itu pakai block red juga. Terserah mau yang warna merah, hijau, biru itu pokoknya block red. Ini gue belum dapet sih yang block rednya. Ini malah critical red. Nantilah tunggu gue dapet baru nanti gue pasang block rednya. Yang kedua tuh Hero Void. Nah kalau Hero Void itu jadi biasanya tuh lebih dominan lagi ke arena. Ya sama kayak tadi, lebih dominan ke arena. Dan itemnya juga sama, speed juga kalau misalnya. Halo guys, kembali lagi bersama dengan gue Sibai. Dan pada video kali ini gue akan membahas tentang item. Nah jadi ada yang request, bang bikinin tutorial untuk pasang item ke hero dong. Nah ya udah kalau gitu gue bikinin videonya. Nah jadi untuk hero nya sendiri itu hero kan ada macam-macam ya. Ada hero polos kayak gini, sama hero yang punya void. Nah jadi untuk itemnya yuk kita lihat sama-sama. Nah jadi yang pertama untuk hero polos dulu. Jadi hero polos itu maksud gua hero yang nggak punya void, nggak punya shield. Jadi kalau misalnya dipukul langsung mentah masuk damage-nya. Nah hero-hero arena itu. Untuk armornya kalau misalnya hero void itu gue saranin pakai double counter. Kenapa double counter? Kenapa bukan max HP? Dan kenapa bukan block red? Nah, jadi kalau misalnya Hero Void itu, mereka tuh lebih survive kalau di arena. Jadi lebih tahan banting. Soalnya damage yang kena ke mereka itu nggak langsung ditahan sama Void. Jadi lebih bagus pakai counter. Jadi kalau misalnya dipukul, mereka ngebales. Kalau istilah umumnya sih senggol bacok. Gue disenggol, gue bacok. Gitu counter red double. Tapi gua waktu itu sih pernah coba sih iseng-iseng. Jadi satu max HP kalian pakai block red sama max HP. Dan kalau misalnya kalian pakai block red sama block red double, kalau kata gua sih bagus-bagus jelek. Jadi kalau misalnya pakai double block red itu bagusnya pasti keras banget pastinya. Tapi jeleknya kalau andaikan hero kalian itu kena burn atau kena bleeding, itu emang jarang sih hero-hero yang bisa nge-bleed. Paling contohnya kayak cuma Black Rose atau Ray gitu yang bisa nge-bleed, nggak banyak sih. Kalau nge-burn kan Jeff atau enggak Russell, dia bisa nge-burn. Nah kalau misalnya kalian pakai double block, itu kalau misalnya kalian next turn atau pas kalian jalan, rontok langsung hero nya. Biasanya sih kasusnya begitu.